Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Rumana, guru kelas 1B SDN Tunggal 1, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas PGRI Madiun, kelas A3 SD 1, kelompok 3. Terima kasih, selamat menyaksikan. Menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, dampak, dan hasil yang diperoleh dari kegiatan selama PPG dalam jabatan. Lokasi yang kami pilih adalah SDN Negeri Punggol 1, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Penulis adalah Ria Rumana, guru kelas 1 SDN Punggol 1. Masa rentang waktu 31 Oktober 2022 sampai dengan 24 Januari 2023. Yang menjadi kondisi latar belakang dibuatnya best practice ini adalah yang pertama, situasi. Yang menjadi latar belakang dibuatnya best practice ini adalah karena kurangnya ketertarikan siswa dalam mempelajari pelajaran PPKN dengan materi Pancasila, bunyi dan simbol sila dalam Pancasila. Ditunjukkan dengan adanya sikap yang pasif, cenderung anak-anak bercanda dan mengobrol bersama temannya. Didukung juga dengan kondisi guru yang merasa puas dengan media pembelajaran yang konvensional. Padahal seharusnya pada saat sekarang ini pembelajaran harus berpusat pada murid atau yang umum disebut student center. Karena dengan demikian, siswa akan terlibat secara aktif, kolaboratif, dan juga memunculkan inovasi dari dalam guru dalam setiap kegiatan pembelajaran. Alasan praktek dibuatnya kegiatan ini adalah yang pertama, masih banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama, sehingga penulis membuat best practice ini dengan tujuan khususnya bagi diri saya sendiri untuk memperbaiki minat dan motivasi siswa dalam belajar PPKN, materi Pancasila, bunyi dan simbol sila Pancasila. Dan diharapkan dengan adanya best practice ini bisa dijadikan sebagai referensi oleh guru-guru yang lain dalam memperbaiki masalah-masalah yang sama yang mereka hadapi dalam kegiatan pembelajaran. Di sini, peran saya adalah sebagai seorang guru, seorang pendidik yang menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran. Dan di sini tanggung jawab saya adalah melaksanakan semua kegiatan pembelajaran sesuai perangkat yang telah disediakan, yaitu RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, penilaian, dan evaluasi. Selanjutnya yang kedua, tantangan. Tantangan yang saya hadapi adalah yang pertama, pemilihan metode pembelajaran yang menarik, yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang ketiga, pemilihan media pembelajaran yang tepat untuk peserta didik. Selanjutnya, yang keempat, tantangan yang saya hadapi adalah sikap yang cenderung pasif yang ditunjukkan oleh siswa ketika mengikuti proses kegiatan dalam pembelajaran. Dilihat dari tantangan-tantangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa guru harus menempatkan sikap profesionalisme sebagai seorang pendidik serta sikap pedagogik dalam
memberikan kegiatan pembelajaran yang menarik, inovatif, kolaboratif pada peserta didik, sehingga mengurangi permasalahan yang timbul pada siswa, yaitu kurang tertariknya siswa kepada pelajaran Pancasila, bunyi, sila, dan simbol sila Pancasila. Selanjutnya yang ketiga adalah aksi, meliputi langkah-langkah, strategi, dan siapa saja serta apa saja yang ingin dihasilkan dari proses pembelajaran yang tersebut. Langkah yang pertama adalah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menggunakan sumber daya yang ada, sarana dan prasarana yang ada di sekolah agar bisa digunakan dalam proses pembelajaran dalam praktek ini. Karena nantinya kemungkinan media yang digunakan adalah IT dan berbasis pada TIPEK. Selanjutnya yang kedua adalah berkoordinasi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan solusi, arahan, saran, dan bimbingan bagaimana cara praktek yang baik agar mendapatkan hasil yang baik dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah mengkaji literatur yang telah dijadikan referensi dalam kegiatan ini. Selanjutnya strategi. Yang pertama, strategi yang digunakan adalah dengan menggunakan metode-metode yang disesuaikan dengan karakter peserta didik, yaitu antara lain menggunakan metode ceramah, diskusi, presentasi, serta menggunakan model pembelajaran yang menarik. Selanjutnya yang kedua, strategi guru. Setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat dan berkonsultasi dengan kepala sekolah, menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Sedangkan strategi yang ketiga adalah menggunakan media-media pembelajaran yang menarik yang berbasis pada TIPEK dengan menggunakan IT, yaitu antara lain menggunakan PowerPoint yang dibuat dengan Canva, kemudian menggunakan e-book dengan menggunakan aplikasi Flip, HTML, kemudian Quizzes, dan kemudian LKPD yang menarik dengan penuh warna agar menarik minat siswa dalam mengerjakan LKPD tersebut. Strategi selanjutnya adalah setelah siswa mengerjakan LKPD dengan penuh warna, siswa dipersilahkan untuk presentasi agar tujuan yang diinginkan, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, bisa tercapai sehingga menjadikan siswa aktif dan kolaboratif dalam setiap kegiatan pembelajaran setelah mereka tentunya melaksanakan proyek yang dikerjakan. Selanjutnya, proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran tersebut, kegiatan pertama yang dilakukan adalah memberikan pertanyaan pemantik. Hal ini ditujukan adalah untuk membangkitkan keingintahuan siswa dalam materi yang akan diberikan. Selanjutnya, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Setelah itu, guru menjelaskan nama proyek yang akan dikerjakan, kemudian tujuan proyek, kemudian rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah itu, proyek dibagikan, kemudian proses kegiatan, dan dalam setiap proses kegiatan, guru memberikan arahan atau bimbingan, karena di sini guru menjadi mediator dan fasilitator dalam setiap kegiatan siswa. Setelah kegiatan proses tersebut terselesaikan oleh para siswa, siswa dipersilakan untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah mereka kerjakan. Kemudian selanjutnya, siapa sajakah yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Yang utama dan terutama tentunya adalah guru itu sendiri, yaitu saya. Kemudian siswa-siswa saya. Kemudian kepala sekolah. Selanjutnya, kameramen yang membantu dalam proses syuting pengambilan gambar.
Kemudian dosen pembimbing yaitu Ibu Iva Yuni Listiani MBD dan guru pamong Ibu Melina Jatmikawati SPG SD, serta semua pihak yang akan tentunya membantu kegiatan tersebut. Selanjutnya, sumber daya yang dibutuhkan. Yang pertama adalah gambar-gambar pengetahuan tentang simbol sila dan bunyi sila Pancasila. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil proyek yang mereka kerjakan. Dan sebelumnya adalah kemampuan siswa dalam menganalisis setiap kegiatan dalam proyek yang dikerjakan. Yang selanjutnya, rekan sejawat yang menjadi kameramen dalam pengambilan gambar setiap proses peredaman. Yang terakhir tentunya adalah perangkat pembelajaran yang dibuat, yaitu RPP, bahan ajar, modul, media, penilaian, dan evaluasi, serta LKPD. Selanjutnya yang kelima adalah refleksi hasil dan dampak. Selanjutnya, apakah kegiatan tersebut efektif atau berhasil atau tidak? Selanjutnya, respon dari orang lain. Yang pertama, yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan kegiatan ini adalah yang pertama, apakah pembelajaran yang dapat diambil dari setiap proses tersebut. Kegiatan pembelajaran berikutnya, yang kedua adalah kegiatan pembelajaran lebih inovatif dan lebih variatif. Dengan adanya kegiatan ini, pembelajaran lebih menarik, lebih kolaboratif, ditandai dengan menumbuhkan minat dan ketertarikan siswa dalam belajar sila dan simbol serta bunyi sila Pancasila. Demikian video best practice dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.